Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Santri Buya Bustanul Yakin, disingkat dengan belajar, U-nya adalah usaha, Y-nya adalah yakin, A-nya adalah aktif. Dalam kesempatan ini kami didampingi oleh dua orang narasumber kami. Yang pertama adalah narasumber Tuanku Tata Handika. Hai. Dan yang kedua adalah narasumber kami dari Ungku Fikri. Hai. Baik, dalam kesempatan podcast kali ini kami akan membahas tentang keunikan atau keunikan pondok pesantren yang dengan khususnya santri yang ada di pondok pesantren Padang Pariaman gitu. Baik teman-teman, dalam podcast ini mari kita dengarkan bersama-sama apa saja keunikan daripada santri yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kepada narasumber kita yang pertama, mari kita tanyakan apa saja keunikan dari santri tersebut gitu. Terima kasih host. Mungkin kalau seandainya kita lebih membahas keunikan santri di Padang Pariaman, itu kalau kita membahas apa itu santri, mungkin semua orang sudah banyak mengetahuinya apa itu santri. Tetapi keunikan yang terutama ialah dari segi pemanggilan. Dari segi pemanggilan. Biasanya kalau santri-santri di Jawa itu dipanggil santri. Tetapi kalau santri di Padang Pariaman itu bukan dipanggil dengan santri, melainkan dipanggil dengan pakiah gitu. Pakiah sesuatu yang menarik lah gitu. Dengan artian apa itu? Kalau pakiah itu kalau kita artikan orang yang paham ilmu agama. Gitu. Orang yang paham dengan ilmu agama gitu. Tetapi salah satunya ialah santri di Padang Pariaman itu memang tuntut itu untuk hidup mandiri. Misalnya nih, biasanya kalau kita mengetahui santri yang diantarkan oleh orang tuanya ke pondok itu memang membutuhkan biaya yang banyak gitu kan, untuk apakah untuk konsumsinya atau uang jajannya. Tetapi santri di Padang Pariaman dia ada niat nih untuk mau mondok gitu kan, tapi orang tuanya serba kalau dari kekurangan ekonomi gitu kan. Tetapi mereka bisa untuk mondok, tetapi dengan cara apa? Dengan cara memakiah. Jadi dengan cara memakiah ini salah satunya ialah untuk memudahkannya bisa belajar di pondok. Kan nggak mungkin kan orang mau berjuang di jalan Tuhan, mau menolong agama Tuhan kita tolak gitu kan. Tapi istilah memakiah ini harus kita pahami apa itu memakiah gitu kan. Baik teman-teman semua, dalam kata-kata yang disampaikan oleh narasumber tadi, mamakiah, harus kita paham apa itu mamakiah gitu. Dalam konsep apa itu mamakiah, mari kita tanyakan kepada narasumber kita yang kedua, apa sih istilah mamakiah dalam pondok pesantren atau santri yang tinggal di Kabupaten Padang Pariaman gitu. Kepada narasumber kita dipersilahkan, apa itu mamakiah? Baik, makasih host. Saya akan menjawab. Mamakiah di Padang Pariaman itu adalah peluang bagi santri yang masuk ke pondok pesantren tetapi kekurangan ekonomi dari segi ekonomi gitu, biaya atau kebutuhan saat di pondok pesantren. Maka pondok pesantren itu memberikan peluang untuk santri yang kekurangan itu mamakiah gitu. Mamakiah itu adalah suatu cara untuk santri itu bisa hidup di pondok pesantren, memenuhi kebutuhan daripada segi yang lain gitu. Kebutuhan seperti beli kitab, beli baju, dan beli kebutuhan lainnya. Dengan cara yaitunya santri itu membutuhkan sejenis buntie diwanya. Buntie itu adalah alat untuk bisa santri itu menghasilkan uang gitu. Jadi dari bunti inilah dibawa oleh santri itu menemui rumah-rumah warga gitu. Dengan berkeliling. Berkeliling, ada yang pergi ke Bukit Tinggi, ada yang ke Padang gitu, dan berbagai-bagai daerah. Dan di situ santri itu memberikan salam gitu kepada, dan menebarkan doa, menebarkan salam gitu kepada masyarakat, dan masyarakat pun paham gitu. Apa yang dimaksud oleh santri tersebut, bahwasannya ini santri ini butuh dana untuk melanjutkan biaya untuk melanjutkan sekolah dan membeli kitab dan lain sebagainya gitu. Lalu bagaimana tanggapan daripada masyarakat tentang mamakiah? Kan banyak tanggapan dari masyarakat, bahwasanya santri atau pakiah ini kalau make itu orang yang minta-minta gitu. Oh iya. Baik, saya akan menjawab. Karena apa santri dianggap meminta-minta saat memakiah itu? Sebenarnya memakiah itu bukan meminta-minta, tetapi memakiah itu adalah mengajarkan kepada santri itu bagaimana merasakan hidup susah gitu. Dan bagaimana cara melatih mentalnya seorang santri tersebut saat dicaci, dihina, bahkan dicemoohkan oleh masyarakat sekaligus untuk melatih mental daripada seorang santri itu. Nah, jadi
saat mondok itu sangat banyak pelajaran-pelajaran yang didapatkan oleh santri, bukan di pondok pesantren saja, tapi di lapangan banyak dapat pelajaran dan ilmu gitu. Ini sungguh menarik sekali perbedaan antara santri mungkin yang ada di Jawa dengan ada yang di Pariaman gitu. Mungkin selanjutnya apa saja keunikan yang ada di pondok pesantren yang khususnya ada di Padang Pariaman? Mungkin dari sumber yang pertama kita bisa menjawab tentang apa saja keunikan selanjutnya gitu. Ini mungkin sedikit pengalaman sih ya. Pengalaman. Ketika mondok itu kan memang kekurangan lah. Kita memang dituntut untuk pergi memakiyah gitu. Ketika pergi memakiyah ke rumah-rumah warga dengan menyebarkan salam gitu kan. Ketika menyampaikan salam ke rumah-rumah warga itu, assalamualaikum gitu kan. Ketika itu di sebelah rumahnya ada W2, mungkin W2 itu wow gitu kan. Ya, Singkatan dari wow, W2 gitu. Jadi ketika mengucapkan salam karena W2-nya itu tidak diikat dengan tali, kami dikejar gitu kan. Pernah dikejar ya? Pernah dikejar. Ketika kami dikejar oleh W2 itu kami langsung lari kan, kabur kan. Bagaimana cara menyelamatkan diri waktu dikejar W2 itu? Kalau untuk menyelamatkan diri mungkin kan bunci segitiga biru itu kan ada isinya beras itu kan. Ya biasanya kami biasanya melayang-layang gitu kan. Menyelamatkan diri dengan cara muter-muter itu kami lari. Ada yang salah satu uniknya, kami lari ke rumah warga gitu. Pas lari ke rumah warganya bilang, kenapa kalian lari ke sini? Saya dikejar anjing bu gitu. keluar pernah kan? Manjat pohon nggak? Kalau manjat pohon mungkin nggak pernah sih. Nggak pernah. Jadi ini salah satu rintangan seorang santri untuk memenuhi kebutuhan biaya untuk mondok itu salah satunya makiyah gitu kan. Diberikan kemudahan oleh pondok untuk hal itu. Selanjutnya di Padang Pariaman biasanya setiap santri atau yang lulus daripada pondok pesantren itu biasanya yaitu dipanggil dengan tuanku gitu. Yang biasanya kalau kita alami di santren yang mungkin lain di sifatnya modern itu ustadz. Kalau di Padang Pariaman tuanku, apa sih itu tuanku gitu? Mungkin kalau apa ya, tuanku itu kan ada dua kosakata, tuan dan ku ya. Tuan dan ku ya, gitu kan. Kalau tuan itu adalah guru. Kalau ku itu adalah guruku. Jadi untuk mendapatkan gelar tuanku ini itu memang melalui proses yang sangat banyak. Di pondok kalau normal saja 7 tahun kan. 7 tahun. Ketika ilmu sudah kokoh, apakah ilmu agamanya, apakah akhlakul karimahnya, ketika mereka sudah melewati rintangan tersebut, maka barulah mereka bisa diberi gelar tuanku. Lalu pertanyaannya, siapa sih yang memberikan gelar tuanku tersebut? Kenapa enggak ustadz gitu kan? Ya, kenapa enggak ustadz dipanggil gitu kan? Yang memberikan gelar tuanku itu ialah nini mama atau datuk di kampungnya gitu kan, di keluarganya atau di sanak familinya. Tuanku ini adalah salah satu kehormatan atau gelar kehormatan yang disematkan kepada seorang santri yang telah lulus di pondok pesantren yang khususnya di Padang Pariaman gitu. Lalu bagaimana sih tanggapan masyarakat atau warga tentang tuanku ini sendiri? Apa tanggapan positifkah atau negatifkah gitu? Mungkin kalau tanggapan masyarakat ya, kalau khususnya di Padang Pariaman, masyarakat ini sangat ta'zim sekali. Kalau bahasa Jawanya sowan gitu kan, memang memuliakan gitu. Karena untuk apa dimuliakan? Karena memang dari segi agama kapai tampe batanyo kapulang baki babarito kalau bahasa Minangnya. Kalau bahasa Minangnya tempat mengadu lah. Apapun bentuk persoalan di masyarakat atau di kampung halaman, apakah itu terkait dengan ekonomi, apakah itu terkait dengan masalah agama, maka tuanku inilah salah satu sosok yang menjadi suluh bendang dalam nagari kapai tampe batanyo kepulang baki babarito gitu. Jadi untuk mengadu lah. Untuk mengadu. Nah, jadi masalah seluruh persoalan mungkin dari keluarga maupun dari berbagai aspek gitu kan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah dedikasi atau setelah tuanku ini tamat dari pondok, apakah bentuk pengaplikasian daripada ilmu daripada tuanku ini gitu kepada narasumber kita yang kedua mungkin bisa dijelaskan gitu kan? Baik, insyaallah saya akan menjawab. Apabila seorang tuanku itu tamat dari pondok pesantren, maka tuanku itu akan mengaplikasikan kembali ilmu-ilmu yang telah didapatnya di pondok pesantren itu, yaitunya ke surau ya. Ke surau dengan mengaplikasikan keilmuan gitu. Iya, sudah di surau dan kembali pula ke. Telah menyaksikan podcast kami pada hari ini episode 1. Insyaallah kita lanjutkan nanti insyaallah. Dan jangan lupa teman-teman semua, sahabat-sahabat semua untuk subscribe dan komen, share dan sebagainya macamnya di dalam YouTube kami yaitunya Santri Buya Official. Mungkin sedemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.